Wulan Guritno cabut gugatan terhadap mantan kekasih Sabda Ahesa perihal masalah uang yang katanya dipinjam Sabda saat masih berpacaran. Pasca gugatan dicabut serta berujung damai, Ibunda Sabda buka suara. Pertama kali tampil ke publik, Santi bantah kabar perihal sang putra berhutang atau meminjam uang Wulan Guritno. Itu bukan dana talangan, itu bukan pinjaman Sabda, tapi itu adalah kesepakatan bersama untuk membuat bukan renovasi ya, tapi redecorate, artinya mendekorasi lagi di dalam rumahnya, bukan renovasi rumah. Dan juga itu bukan Sabda meminjam uang. Pengakuan Ibunda Sabda tegas menampik anggapan publik bahwa Sabda punya utang dengan Wulan. Jika ditelisik lagi, bukankah sejumlah uang yang dimaksud diperuntukkan terkait desain ulang ruang wardrobe milik Wulan yang dipercayakan pada Sabda? Bukan segitu, karena sudah dilunasi oleh Sabda ya, yang lainnya. Untuk wardrobe room itu bukan 100% dari Wulan. Sudah dilunasi oleh Sabda ke vendor di bulan Juli. Nah itu ada fee kontraktor. Ada itu juga, apa? Ya ada fee kontraktor juga gitu. Jadi yang harusnya dibagi dua sekarang diminta di reimburse gitu aja. Ada penagihan dari kami, sudah kami sampaikan dan kami sudah lakukan diskusi yang akhirnya diselesaikan oleh Sabda sebelumnya. Terlepas dari itu, Sabda pun sudah keluarkan sejumlah biaya untuk dekorasi ulang wardrobe yang bakal digunakan Wulan itu. Apapun itu, Sabda akhirnya melunasi sejumlah uang milik Wulan tersebut. Sabda sudah melunasi apa yang diinginkan oleh Wulan, tetapi itu jumlahnya nggak segitu ya. Jumlahnya 282 juta. Pembayaran sudah, tapi tidak sesuai dengan yang ada dalam gugatan. Tidak sesuai. Ya, maksudnya kita ambil alat gugatan. Perdamaian tercapai lantaran Sabda telah melunasi uang senilai 282 juta rupiah. Yang sejatinya bayaran ini tak sesuai tuntutan Wulan, yaitu 395 juta rupiah. Lantas benarkah ada kesalahan dalam perhitungan yang dilakukan oleh Wulan? Ataukah Sabda minta untuk dikurangi? Salah hitung asistennya. Salah hitung dia. Bukan kekeliruan lah, akhirnya kan kita berpikir, karena selama ini kan belum ada komunikasi yang intens dengan Sabda. Akhirnya setelah ada gugatan ini dan ada kuasa hukum dari tergugat, yang akhirnya kita bisa diskusi secara rinci gitu loh. Dan akhirnya setelah diskusi kemarin ditemukan satu kesepakatan nilainya dibayarkan oleh Sabda, baru kita cabut hari ini. Untuk yang lainnya semuanya adalah dana Sabda. Hanya itu aja yang dana Wulan. Karena itu akan dipakai oleh Wulan tadinya. Tidak ada sama sekali perjanjian tertulis. Entah apa yang memantik Wulan ajukan gugatan, belum terungkap secara gamblang. Satu yang pasti, seminggu sebelum gugatan itu dilayangkan, keduanya sempat bertemu, serta Sabda sendiri minta waktu untuk melakukan pembayaran. Jadi seminggu sebelum dimasukkan ke pengadilan itu, Sabda udah ketemu berdua, udah sepertinya ya, makanya saya bilang sepertinya. Oke, Sabda bilang minta waktu karena dia udah melunasi brand-brand yang lain kan. Itu jumlahnya dibanding sama yang dikeluarkan oleh Sabda itu nggak besar, tapi kan udah ngeluarin besar gitu dia sebelumnya. Jadi minta waktu. Seminggu kemudian masuk ke pengadilan, makanya itulah yang kaget. Dan saya nggak mau komentar, nggak mau apa-apa, nanti takutnya malah jadi nggak terjadi kayak sekarang udah selesai gitu masalahnya, jadi berlarut-larut. Ketika masalah ini ramai diperbincangkan oleh warganet, Ibunda Sabda yang semulanya tak ingin merespon akhirnya naik pitam. Sebagai ibu, tentu saja dirinya dibuat kesal dengan komentar miring netizen yang teramat sangat menyudutkan Sabda. Beruntung Sabda berkepala dingin serta berusaha untuk tenangkan ibunda. Jalannya Sabda udah sabar, terus ada ini gitu, dan dia udah, yang maksudnya dia udah ngomong bahwa minta waktu,
tapi seminggu kemudian malah dimasukin ke pengadilan ya. Ya udah, dia lebih sabar daripada saya. Justru dia yang menenangkan saya. Dia bilang, Bunda sabar, udah sabar gitu. Udahlah ya Bunda, diminta wawancara nih gitu. Sabar. Hebat itu Sabda. Jadi memang dia berubah sekali, belakangan ini dia mendapatkan ustadz yang bagus. Jadi ya udah, apa yang dialami ini dia justru menyabarkan kepada saya. Sabar gitu. Lalu seperti apa dan bagaimana penilaian Ibunda Sabda terhadap Wulan? Benarkah dirinya sempat melarang Sabda ketika berhubungan dengan Wulan yang berbeda usia cukup jauh kala itu? Ya baiklah, makanya baik aja. Kalau saya kan sebagai ibu, ya anaknya mau sama Wulan, ya saya akan mendukung gitu aja. Kalau saya nggak mendukung, saya kan nggak bisa melarang karena anaknya sudah dewasa. Apa yang dia mau, ya udah saya akan mendukung gitu.